Shalom saudara, apa kabar? Baik saudara atau rekan-rekan yang ada di studio GBI Menara MM 2100 maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, jadi garis bawahi kata sadar, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulangi, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Jadi ada kesadaran akan kehendak Allah, baru seseorang itu mampu melihat sebuah kasih karunia di dalam penderitaan yang seharusnya tidak ditanggung. Karena di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Karena penderitaan yang dimaksud oleh Petrus di sini bukanlah penderitaan karena berbuat dosa, tetapi sebuah perbuatan kebenaran, kemudian karena kebenaran itu kita menderita, saudara-saudaraku. Dan ayat ke-20 juga berkata, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya ulang ayat yang ke-19, kemudian kita tutup nanti ayat yang ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, sekali lagi karena sadar, begini saudara-saudaraku, tidak semua orang Kristen juga benar-benar sadar akan kehendak Bapa. Karena manusia itu sangat luar biasa dan dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Yang pertama, kita itu diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain karena kita memiliki kehendak bebas. Manusia itu bukan saja bisa menentukan habitatnya, tapi manusia itu bisa merusak habitatnya. Setelah merusak, dia bisa menciptakan habitat yang lain. Makanya saudara-saudaraku, ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa, Allah di sorga atau Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, dia mendesain manusia itu sangat luar biasa. Dia mendesain dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Artinya apa yang dimiliki Allah ditempatkan di antara manusia. Dan kemudian Allah memerintahkan manusia, perintahnya itu untuk memerintah. Berkembang biaklah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi dan taklukkanlah. Jadi itu perintah untuk memerintah, saudara-saudaraku. Bukan saja sekedar menguasai, tapi kita memerintah kepada yang diperintahkan oleh Bapa itu. Makanya manusia itu bisa hidup sebenarnya sesuai dengan keinginannya. Sehebat-hebatnya sesuatu di luar manusia, manusia itu bisa menentukan tujuan hidupnya. Makanya firman Tuhan ingatkan gini, kalau kita tidak sadar akan kehendak Allah, maka tidak mungkin kita memahami kasih karunia itu. Tidak sedikit juga orang Kristen juga menganggap kasih karunia itu hanya berbicara atau sesuatu yang bersifat lahiriah. Jadi kalau dia butuh sesuatu, maka kasih karunia itu adalah ketika kebutuhannya terpenuhi. Nah hari ini kita belajar satu hal ya Bapak Ibu Saudaraku, baik rekan-rekan yang ada di sini maupun permisa atau jemaat GBI MM 2100. Mungkin bukan hanya jemaat MM 2100 yang mendengarkan live streaming ini, tetapi hari ini kita diingatkan kasih karunia itu tidak hanya sekedar atau batasannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Mari kita lihat situasi atau konteks masyarakat Kristen masa kini. Tentu situasi yang kita alami ini menentukan apakah selama ini yang kita pelajari, baik dalam khotbah-khotbah gereja, pembacaan akan firman Tuhan, bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual atau kerohanian, benar-benar bertumbuh dan tertanam. Situasi sulit sekarang itu mengajarkan kita banyak hal, saudara-saudaraku. Kami pun para pendeta ini banyak belajar, saudaraku. Kesulitan ini memang benar-benar sulit. Bukan karena pandeminya, tetapi efek dari pandemi yang kita alami hari-hari ini.
Bagaimana banyak pabrik-pabrik, bisnis-bisnis, mau tidak mau harus berhenti. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau situasinya tidak baik begini, apakah Tuhan masih ada? Di mana Tuhan, saudara-saudaraku? Dan tidak sedikit juga orang Kristen mulai bertanya, di mana kasih karunia yang selama ini dijanjikan oleh firman Tuhan? Nah kita belajar hari ini. Kita itu sebelum memahami kasih karunia harus sadar dulu akan kehendak Bapa di sorga. Tidak ada kata lain saudara-saudaraku, kekristenan itu justru dari sejak awal kekristenan itu muncul di zaman kisah para rasul. Yang dikenal itu bukan kehebatannya dalam arti mereka kaya raya, mereka hebat, mereka punya segala fasilitas dunia. Justru ciri khas kekristenan itu adalah penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Nah makanya kita harus memahami teks Alkitab supaya teks Alkitab itu hidup. Saya sendiri masih usia 33 tahun itu juga sangat muda. Beberapa rekan kita mungkin jauh lebih senior daripada saya. Tetapi situasi hari ini mengajarkan kita banyak hal tentang firman Tuhan. Firman itu benar-benar hidup atau tidak sebenarnya. Atau kita hanya sekedar melakukan rutinitas. Ayo ya wajarnya orang Kristen bergereja. Kalau tidak bergereja nanti ada sanksi sosial. Tidak salah tapi tidak sampai kepada nilai kekekalan saudara-saudaraku. Karena menjadi Kristen itu artinya Kristianos. Orang-orang yang mengikuti jejak atau meneladani kehidupan Kristus. Kristus sejak awal tidak pernah menjanjikan kenikmatan dunia. Bahkan dia lahir pun dalam keadaan hina. Dia tidak lahir di sebuah istana yang besar, di mana para pengikut-pengikut dan pengawal atau serdadu-serdadu yang menanti-nantikan kehadirannya. Dia lahir di tempat yang hina, bahkan mati dalam keadaan yang sangat memalukan pada waktu itu. Tidak kebetulan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu bukan rutinitas gereja saja. Tujuan dilakukan perjamuan kudus itu adalah kita mengenang, memperingati penderitaan yang dialami oleh Kristus karena menebus dosa saya dan menebus dosa saudara. Ada harga yang harus dibayar saudara-saudaraku. Makanya kita akan menerima kasih karunia kalau kita sadar akan kehendak Bapa. Ya kita harus mengakui selama ini kita banyak diberikan iming-iming di dalam khotbah-khotbah gereja. Tetapi situasi pandemi ini kan mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana kita harus berjuang, bagaimana kita harus tetap bertahan di situasi yang sulit. Walaupun beberapa bisnis yang lain, seperti kesempatan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwa ya mungkin orang tidak berdampak sistemik dengan situasi pandemi ini. Tetapi beberapa yang lain mau makan hari ini aja, yang mereka cari hari ini aja cukup untuk makan hari ini. Bagaimana kalau penghasilannya tidak ada, apakah mereka tidak makan? Ya, tapi di balik penderitaan itu, saya mau katakan, justru kalau kita menderita karena melakukan kebenaran, disitulah kita baru bisa mengerti kasih karunia daripada Bapa kita di surga. Yang mengerti katakan amin. Makanya lebih banyak menderita, lebih banyak pertemuan dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin disebut mujizat kalau kita tidak mengalami penderitaan. Penderitaan yang besar itu bukan sekedar gak punya rumah, gak punya mobil. Kalau hanya sekedar harta dunia atau kenikmatan dunia, saya pikir kita tidak perlu susah-susah menjadi Kristen dengan segala macam ketetapan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Karena dunia pun menjanjikan hal yang sama. Saudara bisa hanya sekedar bersemedi, menanti-nantikan tuntunan dari yang disebut dengan ilahi di satu tempat, itu juga menjanjikan kekayaan dan kenikmatan dunia. Nah ini firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kalau yang dijanjikan Tuhan itu bukan hanya pemenuhan kebutuhan hidup. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar kita nggak bisa makan terus dikasih makan. Kasih karunia itu adalah melalui peristiwa-peristiwa hidup ini, melalui penderitaan-penderitaan hidup, kita mengalami Tuhan dan memahami maksud Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ada di kanan kiri saudara, baik yang ada di tempat ini atau di studio atau di rumah, boleh bilang kanan kirinya, kamu dengar firman ini baik-baik. Karena situasi yang ke depan ini tidak ada jaminan akan jauh lebih baik. Mungkin akan jauh lebih susah, persaingan bisnis pun akan semakin susah saudara-saudaraku. Nah ini diingatkan. Bahkan Pak Petrus di sini mengingatkan di ayat ke-18, dia berkata begini, hai kamu hamba-hamba. Ada kata hamba-hamba. Siapa yang dimaksud dengan hamba? Para budak.
Hamba di sini adalah para budak. Para budak di sini pada waktu itu orang Ibrani menjadi tawanan perang bangsa Romawi dan mereka dibawa ke wilayah Romawi untuk menjadi budak. Budak di sini bukan kepada mereka yang tidak punya keahlian. Karena mereka menjadi budak bukan karena mereka sekedar diperjualbelikan, tetapi mereka sebagai tawanan perang. Di antara mereka memiliki keahlian-keahlian, tapi karena situasi yang tidak baik memaksa mereka menjadi seorang budak. Makanya firman Tuhan ini ingatkan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan pemarah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, kita jangan langsung mengambil dengan situasi sekarang ketika pemimpinmu tidak sesuai dengan keinginanmu, kemudian kamu mengatakan bahwa pemimpin itu bengis atau pemarah. Tidak. Situasi ini berbeda, saudara-saudaraku. Para budak itu harus tetap melayani tuannya dalam penghormatan kepada Bapa di sorga, walaupun mereka tidak diperlakukan dengan adil. Disitulah maksud Pak Petrus dalam teks ini bahwa kita mengalami kasih karunia dengan mengalami penderitaan di dalam ketidakadilan. Semakin diperlakukan tidak adil oleh dunia, sesungguhnya kita semakin mendapatkan kasih karunia yang besar daripada Bapa kita di sorga. Yang setuju katakan amin. Ya memang firman Tuhan yang kayak begini tuh nggak trending topik ya saudaraku. Lebih senang pemenuhan, pelipat gandaan, tidak salah. Tapi jauh lebih bernilai kekekalan kalau kita mempersiapkan diri ketika sang majikan agung kita Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Nah mulai dari sekarang harus jaga hidup. Kalau seandainya peristiwa hidup kita hari ini mengajarkan kita untuk berjuang, ya berjuanglah di sini. Di balik ini pasti ada rencana Tuhan. Ketika seseorang ingin menikah terus Tuhan bilang tidak menikah, bukan berarti Tuhan tidak berkenan kepada dia. Ketika dia tidak menikah atas seizin Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Yang tidak bisa kita prediksi atau apalagi kita rekayasa di hari-hari ke depan. Situasi yang akan lebih baik di hari-hari ke depan pun tidak ada yang bisa menjamin. Pandemi sekarang ini hanya badai hidup. Hanya salah satu badai hidup. Salah satu penderitaan. Setelah ini akan banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Karena ciri khas orang hidup itu adalah penderitaan. Haleluya. Makanya kalau nggak ada penderitaan berarti jangan-jangan udah nggak hidup. Haleluya. Bersyukur saja dengan penderitaan-penderitaan. Ah, ini beda nanti dengan penderitaan karena kesalahan. Contohnya karena nyuri punya orang atau nyolong kemudian digebukin massa. Itu bukan menderita karena kebenaran, itu menderita karena kebodohan atau kesalahan, saudara-saudaraku. Yang dimaksud oleh Petrus di sini menderita karena kebenaran. Bukan tidak bisa tawanan perang itu mengajukan asimilasi. Asimilasi itu artinya seperti penggugatan supaya mereka dibebaskan menjadi seorang budak. Tapi Petrus mengingatkan, yang terpenting bukan bagaimana engkau membela dirimu. Biarlah pembelaan itu sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan, saudara-saudaraku. Bukan tidak bisa para tawanan perang orang-orang Ibrani yang ditawan oleh Romawi pada waktu itu kemudian mengajukan asimilasi, mengajukan banding supaya mereka dibebaskan sebagai warga yang bebas. Tetapi Petrus justru mengingatkan, di dalam perlakuan yang tidak adil itulah kita meneladani bagaimana Kristus juga diperlakukan secara tidak adil. Padahal tujuan kematian Kristus bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadinya, tetapi untuk kita semua. Untuk manusia-manusia ini. Wah itu hebat saudaraku. Di satu sisi Yesus menjadi korban yang mewakili manusia, di situasi yang sama sekaligus dia menjadi teladan bagi kita. Haleluya. Itulah fungsinya kita beribadah, bersekutu. Itulah fungsinya kita ada gereja online atau live streaming. Untuk apa kita mendengarkan banyak firman Tuhan kalau hidup kita tidak jauh lebih baik di hari-hari ke depan? Firman itu jadi tidak hidup. Jauh lebih bagus kita membaca ensiklopedia atau kitab-kitab sejarah yang lain yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita atau bisnis kita. Lebih bagus kita membaca kitab-kitab motivasi yang bisa memberi semangat kita. Karena Alkitab ini akan menjadi narasi-narasi sejarah yang tidak ada kuasanya kalau kita tidak menghidupinya.
Makanya Paulus bilang begini nanti di satu kesempatan. Ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Tidak ada yang lain dibahas dalam khotbah ataupun kehidupan orang Kristen. Selain meneladani Kristus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan memang tidak gampang memahami apa yang saya sampaikan. Tapi yang bisa saya pastikan kalau mau masuk surga melakukan hal yang sama. Ya terus ada yang bertanya begini, Pak, apakah orang Kristen harus miskin? Kemudian, tidak, kita tetap harus berprestasi, sekolah tinggi, sekolah baik, kemudian jadi karyawan yang hebat. Tapi semuanya itu berujung kepada kekekalan. Jangan nanti kita sudah berprestasi baru kita berkata, aku hebat. Tidak. Semakin orang hebat, semakin dia merasa bahwa dirinya ini tidak memiliki apa-apa. Kalau di Indonesia kan mengenal dengan sistem ilmu padi, semakin berisi, harusnya semakin tunduk. Semakin pinter, semakin kelihatan tidak memahami apa-apa. Semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seharusnya kita semakin merasa hidupku ini tidak ada nilainya apa-apa, hanya karena Bapa di sorga. Nah yang hebatnya kan manusia ini karena berprestasi hebat, Tuhan pun sudah tidak diperhitungkan. Iya kan? Nanti mertua datang pun sudah tidak dihargai lagi. Orang tua datang pun dia lupa kalau dia bisa hebat itu karena siapa. Justru Petrus ingatkan, dalam keadaan tidak adil harus tetap berbuat adil. Wah itu lebih berat lagi. Kita punya sedikit saja kayak memiliki segala sesuatunya. Nah ini mereka orang hebat diantara mereka punya keahlian menjadi budak. Tapi Petrus bilang jangan mengajukan asimilasi. Tidak perlu mengajukan banding. Karena di perlakuan tidak adil itulah kita mendapatkan kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Bahkan kalau kita mati karena penderitaan, wah itu yang disebut dengan menderita karena meneladani Kristus. Bukan tidak bisa Tuhan Yesus di atas kayu salib menjentikkan jari. Iya kan Pak? Betul ya? Bapak Ibu Saudaraku, bukan tidak bisa. Coba perhatikan waktu dia dicobai di padang gurun. Setelah pencobaan mengenai roti dan makanan, kemudian Yesus dibawa di bumbungan bait suci. Bagi bangsa Israel, bumbungan bait suci itu adalah lambang atau simbol kehadiran Allah. Jadi Allah itu akan datang, melewati atau dilambangkan atau disimbolkan dengan pintu atau bumbungan bait suci itu. Kemudian si jahat mencobai dia dengan berkata, jatuhkan dirimu, nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Itu kan menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dan Yesus pun sebagai anak Allah yang jelas-jelas adalah Allah saudara-saudaraku. Dia yakin dan percaya betul waktu dia jatuh pasti Bapaknya menatang dia dengan memerintahkan malaikat. Bukan dia tidak bisa, bisa saudara-saudaraku. Tapi yang hebatnya dia tidak melihat segala sesuatu itu sebagai tujuan. Tujuan hidupnya adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Makanya dia berkata, sekali-kali jangan engkau mencobai Bapamu. Begitu saudara-saudaraku. Penderitaan ini juga jangan dianggap seperti semacam hukuman karena kebenaran kau menderita. Ini adalah sebuah kasih karunia. Makanya hidup kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Ya kalau uang ekonomi mulai turun, udah jangan ngoceh-ngoceh lagi, jangan marah. Ya kan, ibu-ibu cukupkanlah dirimu dengan gaji suamimu. Suami-suami kalau kamu sekarang dirumahkan, yang tadinya kerja 5 hari sekarang hanya 2-3 hari, tentu gaji juga dipotong. Penghasilan mulai turun. Jangan emosi, jangan marah. Ketika orang lain demo, ribut, lah kita sekarang tenang saja, diam saja. Tenang dan diam saja. Dengarkan suara Tuhan, benar-benar dengarkan suara Tuhan. Jangan-jangan situasi ini ada rencana yang jauh lebih besar. Nah, situasi sulit ini kan membuat kita tidak bergantung lagi kepada penghasilan. Benar gak Pak? Iya kan penghasilan kita itu, ya kita kalau mau jujur saja beberapa jemaat juga selalu berkata kepada saya, Pak, penghasilan saya itu numpang lewat. Ya kan baru gajian udah habis. Banyak juga begitu. Nah kalau situasi sekarang makin sulit, nah kita makin diajar di sini. Apakah kita bergantung kepada apa yang kita terima, atau kita bergantung kepada Tuhan. Kami pun pendeta ini juga manusia biasa yang punya banyak persoalan hidup. Lah kita sama-sama saudara-saudaraku saling mendoakan, saling menguatkan, iya kan?
Jauh lebih bagus dengan sosial media yang saudara miliki sekarang, tidak usah marah, tidak seperti menyalahkan pemerintah, seperti menyalahkan kelompok-kelompok tertentu, tidak usah. Lebih bagus kita mengabarkan kabar sukacita. Lebih bagus kita memproklamasikan kematian pribadi, satu pribadi yang menyelamatkan seluruh dunia. Daripada kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya itu kefanaan. Makanya ingatlah firman Tuhan hari ini. Sebelum kita nanti makan dan minum perjamuan. Supaya Tuhan memberi semangat yang baru, ya kan? Pemeliharaan yang baru. Nah, tentu pemeliharaan Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini nanti baru kita bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa kita di surga. Sekali lagi saya tutup dengan pembacaan Alkitab hari ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuhan Yesus memberkati.